Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lon Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Ribu hektar padi di Kalimantan Selatan gagal panen akibat terserang penyakit tungro. Mengurangi kawasan kumuh, pemerintah Kalsel anggarkan 18,5 miliar rupiah untuk bantuan renovasi rumah. Warga Banjarmasin gunakan botol air merah untuk mencegah kucing liar berak sembarangan. Ribuan hektar padi di Kalimantan Selatan gagal panen akibat penyakit tungro. Nah, jadi penyakit Tanaman padi yang gagal panen akibat terserang penyakit tungro diperkirakan seluas 4.000 hektar. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu menyerang tanaman padi di seluruh wilayah Kalsel dengan sebaran terluas di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola. Akibat penyakit tungro, produksi gabah Kalsel tahun 2022 menurun hingga 100.000 ton dari target 1,1 juta ton. Mencegah gagal panen kembali terjadi di tahun 2023 mendatang, pemerintah Kalsel mengimbau petani untuk menanam padi unggul. Yang perlu kita antisipasi adalah nanti di tahun 2023. Nah, selain iklim yang masih berubah-ubah, kemudian saya minta kepada petani untuk bisa mengantisipasi pergiliran musim tanam. Nah, pergiliran musim tanam maksudnya apa? Jangan selalu menanam tanaman lokal. Karena tanaman lokal itu rentan untuk diserang tungro. Nah, jadi harus ada pergiliran dengan tanaman apa? Tanaman padi unggul. Nah, sehingga padi unggul ini tidak rentan diserang oleh hama atau tungro. Berdasarkan penelitian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, tanaman padi lokal lebih rentan terserang tungro, sedangkan padi unggul tidak mudah terserang penyakit tersebut. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Penataan kawasan kumuh di Kalimantan Selatan terus digencarkan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, kawasan kumuh di Kalsel mencapai 791,5 hektar. Pemerintah pun terus berupaya mengurangi kawasan kumuh tersebut dengan program bantuan renovasi rumah. Penataan dan kualitas kawasan permukiman kumuh ini adalah harapan kami dapat berpartisipasi dalam mengurangi kekumuhan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya kewenangan provinsi, yaitu dengan luasan 10 sampai dengan 15 hektar. Total luasan kawasan permukiman kumuh sesuai SK Gubernur Kalimantan Selatan adalah 791,5 hektar. Tahun 2022 ini pemerintah Kalsel menganggarkan 18,5 miliar rupiah untuk renovasi rumah dan penataan kawasan kumuh seluas 10 hingga 15 hektar. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. namun hujan mendarau langsung kena, Bang. Warga miskin di Desa Anjir Muara, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Batola, mendapat bantuan renovasi rumah dari pemerintah setempat. Rumah berukuran 5 kali 6 meter persegi ini sebelumnya sangat memprihatinkan dan tidak layak huni karena rusak parah di sejumlah bagian. Kini rumah tersebut telah direnovasi oleh tim penggerak PKK Batola melalui program bedah rumah sehat. Kondisi rumah pian sebelumnya kayak apa? Kondisinya
parah. Kondisi rumah. Di rumah sehat. Kalau hujan masuklah banyu lah sebelumnya itu. Nah, jadi dengan adanya program rumah ini, mungkin seperti apa perasaan pian? Oh, bahagia lah. Kalau sebelumnya ada berapa ukuran rumahnya, ada berapa kali berapa? Yang sebelumnya, Oke. yang sebelumnya ukuran 5-6. Bupati Batola Normiliani berharap program bedah rumah sehat dari PKK terus digencarkan untuk membantu warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. PJ, kita belum tahu siapa yang jadi PJ Bupati, dan mudah-mudahan beberapa kebijakan kami yang dianggap masyarakat itu bisa membantu masyarakat ya tetap diteruskan dan dilanjutkannya. Kami berharap seperti itu, ya. Jadi untuk hari ini ada berapa buah rumah nih? Ada 2 buah rumah lagi di Anjir Pasar. Besok kalau nggak salah masih ada. Ada di Tabunganen, ada di Jangkit, ada di Cirebon. Ada 3 lokasi lagi. Bantuan renovasi rumah melalui program bedah rumah sehat dari tim penggerak PKK diberikan kepada 30 warga miskin yang tersebar di sejumlah desa. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Ribu hektar padi di Kalimantan Selatan gagal panen akibat terserang penyakit tungro. Mengurangi kawasan kumuh, pemerintah Kalsel anggarkan 18,5 miliar rupiah untuk bantuan renovasi rumah. Warga Banjarmasin gunakan botol air merah untuk mencegah kucing liar berak sembarangan. Puluhan botol berisi air berwarna merah berjejer di jalan permukiman Gang Darul Musalah, kawasan Belitung Darat, Banjarmasin Barat, Selasa siang. Tidak hanya di sepanjang jalan, warga juga meletakkan botol air merah tersebut di depan rumah. Botol-botol ini bukan untuk mengusir setan, tapi untuk mencegah kucing liar berak sembarangan. Salah satu warga Marjun mengatakan botol air merah ini sudah digunakan sejak 15 hari lalu. Menurutnya sejak botol berisi air berwarna merah tersebut diletakkan, kotoran kucing di jalan jadi berkurang. Botol-botol yang abang nih? Iya mah supaya kucingnya nuannya berdampak berhira tuh, ya itu aja bakalannya. Itu aja. Emang berapa hari sudah? 15 hari nih. Besar kurang pak berhira, seperti ada curinya kalau ada ketahanan pak. Biasa tahi kucing lah. Kapan sepeda motor, bawa ke rumah, abut di rumah. Itu pak soalnya. Pernah melihat di mana nih cara yang seperti ini kayak? Asa di Indrawasih. Tadinya orang uji ada di kantor di mandat kijuan itu. Apa obat aja tuh? Nanti aja obat lalu sampai balik obat. Penangkal kucing berak sembarangan ini terbuat dari botol bekas air mineral. Botol tersebut kemudian diisi dengan air dan pewarna merah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Kecelakaan kerja di proyek Jembatan Kembar Sulawesi II kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah yang menewaskan 1 orang
disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Wakil Ketua Komisi 3 Afrizaldi meninjau lokasi pembangunan jembatan tersebut Selasa siang. Afrizal mengatakan Komisi 3 akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR untuk membahas kecelakaan kerja tersebut. Pihaknya akan meminta semua proyek pembangunan mengutamakan keselamatan kerja. Melihat kejadian seperti ini, kita harus kembali mengevaluasi semua proyek yang ada di PUPR Kota Banjarmasin untuk lebih safety lagi ya. Nantinya kan hal-hal seperti ini harus menjadi sesuatu yang utama. Keselamatan kerja itu harus menjadi sesuatu yang utama dalam melaksanakan suatu proyek. Ini kita harus menjadi evaluasi kerja lagi. Terus juga tadi kita ada terpikir bahwa setiap proyek, ada saran dari kawan-kawan juga bahwa agar dipasangi CCTV kan, pasangi CCTV biar dalam pelaksanaan proyek itu bisa dipantau dengan nyaman, dan juga kalau terjadi apa-apa tuh dari hasil investigasi itu kan lebih gampang untuk menghasilkan satu pantauan kan seperti itu. Afrizaldi menambahkan pengawasan proyek pembangunan juga harus diperketat. Ia menyarankan semua proyek pembangunan dipasangi kamera pengawas untuk mempermudah pengawasan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan diperintahkan membangun mal pelayanan publik atau MPP. Perintah tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Azwar Anas saat pertemuan bersama seluruh pemerintah Kalsel belum lama ini. Azwar Anas mengatakan pembangunan mal pelayanan publik sangat penting untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Fokus kami sekarang adalah reformasi birokrasi yang fokus terkait dengan penanganan kemiskinan, investasi, dan administrasi pemerintah. Ini kelihatannya selama ini belum optimal karena belum serius untuk menginlainkan dengan program sosial. Nah, tapi yang paling penting tadi pelayanan, termasuk pelayanan publik. Nah, kita hari ini kan akan ke Batola ini peresmian mall pelayanan publik. Kami senang hari ini karena Pak Gubernur tadi menyaksikan beberapa kepala daerah untuk segera membuat mall pelayanan publik. Tapi ruh dari mall pelayanan publik ini pelayanan yang terintegrasi, yang mudah dan dekat dengan rakyat. Saat ini di Kalimantan Selatan sudah ada 4 kabupaten dan kota yang memiliki mal pelayanan publik, yakni Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Batola, dan Kota Banjarbaru. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Ribu hektar padi di Kalimantan Selatan gagal panen akibat terserang penyakit tungro. Mengurangi kawasan kumuh, pemerintah Kalsel anggarkan 18,5 miliar rupiah untuk bantuan renovasi rumah. Warga Banjarmasin gunakan botol air merah untuk mencegah kucing liar berak sembarangan. Tiang penerangan jalan umum PJU di perempatan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah akan dipindah. Tiang PJU tersebut dipindah karena menghalangi pantauan kamera pengawas Dinas Perhubungan.
Kepala UPTD PJU Cahyadi mengatakan tiang setinggi 18 meter itu akan dipindah ke Taman Kamboja, kawasan Anang Adenansi, Banjarmasin Tengah. Nah, kebetulan yang di Bundaran Mentari itu panjangnya atau tingginya itu sekitar 18 meter. Sekitar 18 meter dengan lampu sorot 4 biji, dayanya 250 watt LED sudah itu. Nah, itu rencana akan dipindah atau direlokasi ke jalan atau Taman Kamboja. Taman Kamboja itu pas titiknya itu di sekitar depannya kantor kelurahan. Depannya kantor kelurahan itu ada samping yang dulu Pasar Wadai. Tiang PJU ini akan dipindah setelah APBD perubahan tahun 2022 Banjarmasin disetujui DPRD. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Menjelang Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas ke-13 tahun 2022, atlet catur Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Selatan menggencarkan persiapan. Persiapan digencarkan melalui uji tanding yang digelar di Aula PT Air Minum Banjarmasin Selasa pagi. Pada ajang ini atlet catur PWI Kalsel bertanding melawan atlet dari PT AM Banjarmasin dan KONI Banjarmasin. Manajer PT AM Sudrajat mengatakan, uji tanding ini digelar sebagai persiapan Porwanas bagi atlet PWI Kalsel. Selain itu, ajang ini juga sebagai persiapan Pekan Olahraga Perusahaan Air Minum Nasional Porpamnas bagi atlet PT AM Banjarmasin dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalsel bagi atlet KONI Banjarmasin. Tim Porwanas ya dari teman-teman PWI Kalimantan Selatan yang akan bertanding di Malang, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah sparring partnernya juga dengan tim Porprov Kota Banjarmasin yang akan bertanding di Porprov kandangan bulan November juga, tanggal 5 sampai tanggal 13 November yang akan datang. Jadi harapan kita itu kita memaksimalkan training center pada hari ini dalam rangka bisa memperoleh medali dan menjadi juara di sana. Untuk pertandingan saat ini gimana Pak? Gimana? Pertandingan saat ini? Saat ini adalah ya, kita kalau yang paling jelas itu tim Porprov itu adalah kumpulan master-master ya. Artinya kita belajar dari mereka, jadi memperdalam langkah-langkah yang akan bisa nanti digunakan dalam pertandingan catur di baik di Porwanas ataupun di Porpamnas. Porwanas ke-13 akan digelar di Malang, Jawa Timur pada 21 hingga 27 November 2022. Sementara Porpamnas digelar di Medan, Sumatera Utara pada 22 hingga 25 November 2022. Sedangkan Porprov Kalsel digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 5 hingga 13 November 2022. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program argowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya,
sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Eugenia, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengetapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua, insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Derlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Ribu hektar padi di Kalimantan Selatan gagal panen akibat terserang penyakit tungro. Mengurangi kawasan kumuh, pemerintah Kalsel anggarkan 18,5 miliar rupiah untuk bantuan renovasi rumah. Warga Banjarmasin gunakan botol air merah untuk mencegah kucing liar berak sembarangan. Ribuan hektar padi di Kalimantan Selatan gagal panen akibat penyakit tungro. Nah, jadi penyakit tanaman padi yang gagal panen akibat terserang penyakit tungro diperkirakan seluas 4.000 hektar. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu menyerang tanaman padi di seluruh wilayah Kalsel dengan sebaran terluas di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola. Akibat penyakit tungro, produksi gabah Kalsel tahun 2022 menurun hingga 100.000 ton dari target 1,1 juta ton. Mencegah gagal panen kembali terjadi di tahun 2023 mendatang, pemerintah Kalsel mengimbau petani untuk menanam padi unggul. Yang perlu kita antisipasi adalah nanti di tahun 2023. Nah, selain iklim yang masih berubah-ubah, kemudian saya minta kepada petani untuk bisa mengantisipasi pergiliran musim tanam.
Nah, perikanan musim tanaman maksudnya apa? Jangan selalu menanam tanaman lokal, karena tanaman lokal itu rentan untuk diserang tungro. Nah, jadi harus ada pergiliran dengan tanaman apa? Tanaman padi unggul. Nah, sehingga padi unggul ini tidak rentan diserang oleh hama atau tungro. Berdasarkan penelitian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, tanaman padi lokal lebih rentan terserang tungro, sedangkan padi unggul tidak mudah terserang penyakit tersebut. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Penataan kawasan kumuh di Kalimantan Selatan terus digencarkan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, kawasan kumuh di Kalsel mencapai 791,5 hektar. Pemerintah pun terus berupaya mengurangi kawasan kumuh tersebut dengan program bantuan renovasi rumah. Penataan dan kualitas kawasan permukiman kumuh ini adalah harapan kami dapat berpartisipasi dalam mengurangi kekumuhan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya kewenangan provinsi, yaitu dengan luasan 10 sampai dengan 15 hektar. Total luasan kawasan permukiman kumuh sesuai SK Gubernur Kalimantan Selatan adalah 791,5 hektar. Tahun 2022 ini pemerintah Kalsel menganggarkan 18,5 miliar rupiah untuk renovasi rumah dan penataan kawasan kumuh seluas 10 hingga 15 hektar. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Namun hujan mendarah langsung kena bang. Warga miskin di Desa Anjir Muara, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Batola, mendapat bantuan renovasi rumah dari pemerintah setempat. Rumah berukuran 5 x 6 meter persegi ini sebelumnya sangat memprihatinkan dan tidak layak huni karena rusak parah di sejumlah bagian. Kini rumah tersebut telah direnovasi oleh tim penggerak PKK Batola melalui program bedah rumah sehat. Kondisi rumah pian sebelumnya kayak apa? Kondisinya parah. Kondisi rumah sehat. Kalau hujan masuklah banyu lah sebelumnya itu. Nah, jadi dengan adanya program rumah ini, ya mungkin seperti apa perasaan pian? Bahagia lah. Kalau sebelumnya ada berapa ukuran rumahnya, ada berapa kali berapa? Yang sebelumnya. Okay. Yang sebelumnya ukuran 5-6. Bupati Batola Normiliani berharap program bedah rumah sehat dari PKK terus digencarkan untuk membantu warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. PJ, kita belum tahu siapa yang jadi PJ Bupati, dan mudah-mudahan beberapa kebijakan kami yang dianggap masyarakat itu bisa membantu masyarakat ya tetap diteruskan dan dilanjutkan ya. Kami berharap seperti itu ya. Jadi untuk hari ini ada berapa buah rumah nih? Ada 2 buah rumah lagi di Anjir Pasar. Besok kalau nggak salah masih ada di Tabunganen, ada di Jangkit, ada di Cirebon, ada 3 lokasi lagi. Bantuan renovasi rumah melalui program bedah rumah sehat dari tim penggerak PKK diberikan kepada 30 warga miskin yang tersebar di sejumlah desa. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.